Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Tematika Haflani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang koordinat dan titik koordinat kartesius serta cara menuliskan bidang koordinat dan titik koordinatnya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu kepada bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Oke, bidang koordinat adalah peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, contohnya dari bidang koordinat yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 contoh gambar. Yang pertama yaitu adalah bidang koordinat yang dimana di dalamnya itu ada benda-benda, berarti letak benda pada suatu bidang koordinat. Nah, sedangkan yang bagian 2 itu merupakan letak suatu tempat pada bidang koordinat, dan yang di gambar ketiga itu merupakan peta yang di dalam bidang koordinat. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan bidang koordinatnya? Oke, cara menentukan bidang koordinat yaitu pertama menuliskan posisi benda pada bidang koordinat yaitu menggunakan pasangan X, Y, di mana X adalah absis atau sumbu datar atau kolom, sedangkan Y adalah ordinat atau sumbu tegak atau dapat kita sebut dengan baris. Nah, kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan contoh soal berikut, di mana tentukan posisi tempat pada bidang koordinat berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan gambarnya. Di sini ada peta-peta ya, teman-teman, di mana yang di bagian bawahnya tertulis A, B, C, D, E, dan di bagian tegaknya itu tertulis 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan itu adalah posisi tempat sekolah, rumah Syifa, dan toko buku. Nah, sebelumnya teman-teman harus ingat dulu kata kunci cara menuliskan bidang koordinatnya, yaitu kata kuncinya adalah posisi itu sama dengan kita tulis X, Y, di mana X itu ada atau kolom, baris, atau sisi datar, sisi tegak. Nah, berarti sekarang teman-teman perhatikan lagi gambarnya, kira-kira yang mana merupakan X, kolom, atau sisi datar? Ya, benar ya. Jadi A, B, C, D, E itu merupakan kolom atau X atau sisi datar. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan baris atau Y atau sisi tegak. Nah, berarti di sini mudah ya kita menentukan bidang koordinatnya. Sekarang kita perhatikan gambar sekolah. Nah, sekarang sekolah itu berada di kolom apa, teman-teman? E, oke, E berarti E, nah barisnya itu adalah 5, berarti bisa kita tulis E5. Nah, lanjut. Untuk rumah Syifa, kita lihat. Rumah Syifa berada di kolom apa? B, oke. Di baris 3, berarti dapat kita tulis B, 3. Nah, untuk toko buku, kita lihat juga berada di kolom apa? Oke, berada di kolom D. Dan di baris 1, berarti dapat kita tulis D, 1. Nah, mudah ya teman-teman? Bagaimana teman-teman, mudah atau tidak? Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya ya, untuk teman-teman lebih memahami. Di sini contoh soal nomor 2, tentukan posisi benda pada bidang koordinat berikut ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah posisi TV, jam dinding, dan topi. Nah, coba teman-teman ingat kembali kata kunci dari menentukan posisi benda pada bidang koordinat. Oke, kata kuncinya itu adalah posisi sama dengan X, Y atau kolom, baris atau sisi datar, sisi tegak. Nah, sekarang teman-teman tentukan lagi, kira-kira yang mana merupakan X, kolom, atau sisi datar? Oke, benar. Yang di bawah ya teman-teman, itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan kolom atau X atau sisi datar. Sedangkan yang sisi tegak A, B, C, D, E itu merupakan Y, baris, dan sisi tegak. Nah, sekarang berarti mudah untuk kita menentukan posisi bendanya ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman perhatikan posisi TV. Nah, TV itu berada di kolom 2 di baris E, berarti dapat kita tulis 2, E. Selanjutnya teman-teman perhatikan gambar jam dinding. Jam dinding berada di kolom 2 di baris C, berarti 2, C.
Nah, selanjutnya topi. Topi berada di kolom 1 dan baris A. Berarti dapat kita tulis 1, A. Nah, mudah ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman sudah mengerti tentang cara menentukan posisi pada bidang koordinat. Nah, selanjutnya kira-kira apa itu titik koordinat? Nah, untuk titik koordinat, teman-teman perhatikan yaitu titik koordinat merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis mendatar dan garis tegak pada suatu benda. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya hampir sama dengan menggunakan yang bidang koordinat, yaitu dengan pasangan X, Y, di mana X adalah absis atau sumbu datar, sedangkan Y adalah ordinat atau sumbu tegak. Nah, jika tadi di bidang kita mengenal kolom dan baris, berarti di titik koordinat kita tidak memakai kata-kata kolom dan baris ya teman-teman. Kita hanya menggunakan absis atau sumbu datar X, ordinat atau sumbu tegak Y. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Untuk titik koordinat, yaitu tentukan titik koordinat berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan di gambar, ini ada letak titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, letak titiknya itu terletak di antara sumbu X dan sumbu Y ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu nih. Kira-kira teman-teman masih ingat gak untuk kata kuncinya? Nah, kata kuncinya untuk posisi di sini adalah sama dengan X, Y atau sisi datar, sisi tegak. Nah, berarti teman-teman perhatikan di gambar kira-kira yang mana merupakan Y atau sisi tegak. Oke, Y atau sisi tegak itu yang garis lurus ke atas tuh ya teman-teman, dimana yang min 6 sampai 6. Nah, itu merupakan Y atau sisi tegak. Sedangkan untuk sisi datar atau X itu adalah garis mendatar, yaitu min 5 sampai 5 ya teman-teman. Nah, itu dia merupakan X atau sisi datar. Nah, di sini berarti teman-teman akan lebih mudah untuk menentukannya. Coba sekarang kita tentukan untuk titik A. Nah, titik A berada di situ teman-teman, coba perhatikan. Nah, titik A itu berada di sumbu Y-nya itu adalah di titik 6. Sedangkan X-nya itu di titik 0. Nah, kita tahu posisinya itu adalah X, Y ya teman-teman. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0,6. Oke, titik G. X-nya itu berada di titik 4. Sedangkan Y-nya itu berada di titik 0. Berarti dapat kita tulis 4,0. Titik F. Kita lihat titik F. Oke, titik F berada di X sama dengan 2. Sedangkan Y-nya sama dengan min 3, berarti 2, min 3. Nah, selanjutnya untuk titik D, kita lihat titik D. Titik D terletak di X sama dengan min 4, Y-nya sama dengan min 3, berarti dapat kita tulis min 4, min 3. Oke, mudah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, untuk posisinya itu adalah X, Y, bukan Y, X. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena jika terbalik maka hasil teman-teman akan salah semuanya. Oke teman-teman. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman mengerti akan materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.